Dan kita sebagai pihak yang punya hak penuh atas penyertaan modal itu hanya mendapatkan porsi 2,5. Sementara kita diminta untuk partisipasi dengan kurang lebih sekitar 1,3 T. Itu saya rasa siapapun kepala daerahnya akan berpikir ulang. Kita buka ya. Selamat pagi Sobat Unigoro semuanya. Sebelum kita mulai, kita minum kopi dulu biar cair pikiran-pikiran kita ya. Oke. Selamat datang tamu-tamu saya yang saya banggakan, yang luar biasa di obrolan panjang dan berisi Opsi Unigoro. Saya host Muhammad Miftahul Huda. Hari ini kehadiran dua saudara saya yang sangat luar biasa. Saya perkenalkan, ada saudara Mustaqim. Beliau ini ketua pimpinan cabang Gerakan Pemuda GP Ansor Kabupaten Bojonegoro. Ketuanya teman-teman muda Nahdlatul Ulama dengan jumlah massa yang sangat besar. Dan yang kedua, tamu saya yang tidak kalah terhormat juga, luar biasa. Ada saudara Ali Zulkarnain yang pakai baju sedikit warna merah ya? Merah marun. Merah marun. Saya perkenalkan, beliau adalah Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bojonegoro. Beliau pemimpin pemuda-pemuda di Muhammadiyah yang tentu jumlahnya juga sangat besar, karena NU dan Muhammadiyah itu basis massa terbesar di Indonesia dan juga di Bojonegoro. Nah, beliau-beliau ini yang nanti akan mengupas tema kita tentang polemik participating interest. Sobat Unigoro, Kabupaten Bojonegoro ini memiliki anugerah yang luar biasa, di mana ada sumber daya alam minyak dan gas bumi yang hari ini produksinya kita tertinggi se-Indonesia. Produksinya menyumbang 30% dari produksi nasional. Yang dulu di Riau, sekarang adalah Bojonegoro. Ini puncak produksi Kabupaten Bojonegoro. Tentu dengan besarnya jumlah SDA ini memberikan satu pendapatan ke Kabupaten Bojonegoro. Cuman kita melihat ada beberapa hal. Nah, saya perlu mungkin Sobat Unigoro perlu tahu dari pandangan saudara Mustaqim maupun saudara Ali tentang ini, kira-kira kalau kita anggap berkah atau kemudian kutukan. Biasanya kalau teman-teman ilmu sosial itu memandang ada sumber daya alam ini bisa menjadi berkah, bisa menjadi kutukan. Nah, kalau dalam konteks Kabupaten Bojonegoro besarnya sumber daya migas ini, kira-kira saudara Mustaqim ada pendapat? Terima kasih sahabat Miftah, Pak dosen, sahabat saya. Sehat selalu Mas Miftah? Sehat, alhamdulillah. Sali, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat semua. Sobat Unigoro, menyampaikan yang disampaikan oleh sahabat Miftah tadi, bahwa kita ini di bumi Bojonegoro punya kandungan minyak dan gas bumi yang sangat luar biasa. Terbesar kontribusinya untuk terhadap kontribusi energi nasional. Sehingga mau tidak mau kita itu harus memaksa diri bahwa sumber daya alam yang kita miliki ini adalah anugerah. Dengan catatan bahwa kita mampu mengelolanya dengan baik, kita bisa membelanjakan dengan baik, sehingga
berefek, berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro. Nah, itu adalah sebuah berkah. Celakanya ketika kita tidak bisa mengelola ini dengan baik, seperti yang disampaikan dalam bukunya George Soros, bahwa ini akan menjadi sebuah kutukan ketika kita tidak mampu mengelola ini dengan baik. Kutukannya apa? Hampir di beberapa lokasi tambang di Indonesia, bahkan di dunia ini, justru menjadikan seperti ibarat anak ayam mati di lumbung padi. Nah, ini agar tidak begitu, maka mau tidak mau penghasilan dari sektor itu harus kita kelola dengan baik. Terbukti bahwa PDRB di sektor migas itu terbesar di Bojonegoro, mengalahkan PDRB di sektor pertanian. Nah, itu kira-kira sementara yang dapat kami sampaikan dulu, Mas Miftah. Mungkin Mas Ali pandangannya tentang bahwa SDA yang kita miliki ini sebagai berkah atau sebagai kutukan, kira-kira begitu. Terima kasih. Yang pertama untuk Pak Moderator, Mas Miftahul Huda, sahabat sekaligus senior kami Mas Takim, yang sudah malang melintang dunia pergerakan, teman-teman Opsi Unigoro atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Tentu menyambung apa yang disampaikan oleh Mas Miftahul Huda, bahwa sumber daya alam yang ada di Bojonegoro ini mestinya menjadi berkah, tapi bisa jadi menjadi sebuah musibah atau bencana apabila dalam proses pengelolaannya tidak baik. Kita sudah banyak bisa belajar dari berbagai macam negara yang dulu kaya akan minyak, yang kemudian menjadi negara yang miskin. Contoh Venezuela misalkan. Dulu Venezuela ini jadi negara yang kaya, tapi ketika minyaknya habis, maka menjadi negara yang miskin. Contoh lagi, negara Narau di Kepulauan Pasifik misalkan, selama 30 tahun, ketika minyaknya produksi, maka itu menjadi negara yang kaya dan makmur. Tapi kemudian ketika cadangannya habis, menjadi negara yang miskin kembali. Saya rasa Bojonegoro harus belajar dari negara-negara tersebut. Bagaimana ketika sumber minyak yang hari ini mencapai puncak-puncaknya, kita harus berpikir secara ke depan. Bagaimana Sustainable Development Goals-nya harus dicapai juga, agar ke depan anak cucu kita tidak hanya mengenal sejarah Bojonegoro pernah menjadi kabupaten dengan sumber daya minyak dan gas tertinggi, tapi tinggal hanya ceritanya saja. Mudah-mudahan dengan adanya sumber minyak dan gas ini menjadi berkah yang luar biasa untuk masyarakat Bojonegoro. Tentu harus menunjang pendapatan dan sekaligus kemakmuran masyarakat Bojonegoro. Saya rasa itu dulu, Mas Miftahul Huda. Iya, harapan kita tentunya semuanya warga Bojonegoro bahwa minyak ini harus menjadi berkah bagi kita semuanya, termasuk ada dampak kesejahteraan terhadap masyarakat. Bojonegoro mendapatkan pendapatan tambahan pendapatan yang sangat besar dari melimpahan dana bagi hasil maupun dividen dari participating interest, ya kira-kira begitu harapan kita semuanya. Nah, tapi ini kalau kita ini cerita ya, mungkin masih ingat semuanya di awal-awal proses penyertaan modal Kabupaten Bojonegoro ini, di migas itu ada namanya skema participating interest, di mana daerah penghasil migas itu bisa ikut menanamkan sahamnya. Di dalam regulasinya ada pembatasan 10% ya PI participating interest bagi daerah penghasil, dan Bojonegoro sudah memutuskan untuk terlibat. Namun dalam prosesnya saat penentuan siapa yang kemudian menjadi mitra Kabupaten Bojonegoro sempat terjadi polemik ya. Kita masih ingat sempat terjadi demonstrasi besar-besaran saat itu. Nah, teman-teman di Ansor maupun teman-teman di PD Muhammadiyah saat itu menyikapinya bagaimana? Terus kalau kemudian kita lihat dari konteks hari ini, ternyata konflik itu ramenya ini berkepanjangan hingga saat ini kan. Ini polemiknya belum selesai. Saya kira kemarin sudah selesai pada saat itu, ternyata belum juga ya. Nah, kira-kira menyikapi itu Mas Ali gimana? Kita perlu meninjau terkait dengan bagaimana proses penunjukan PT SHARE. Yang kita tahu teman-teman NGO sudah melakukan kajian, beberapa teman-teman juga sudah menyampaikan pandangannya di berbagai macam media.
kita lihat bahwa proses penunjukan PT Share yang semestinya dilakukan dan dirapatkan dengan DPRD pada saat itu, ternyata Pemkab Bojonegoro sudah melaksanakan kesepakatan dengan PT Share, tunjuk secara langsung. Mengingat kalau kita membaca sejarah bahwa sebelumnya ternyata PT ADS membentuk sebuah Pemkab membentuk sebuah konsorsium menjadi PT partner ya pada saat itu, yang menyatakan bahwa satu-satunya PT yang kemudian menjadi yang berhak ikut serta dalam pengelolaan migas. Tapi kemudian secara sepihak Pemkab pada saat itu mengesahkan sebelum merapatkan dengan DPRD. Itu yang menjadi problem yang pertama, saya rasa perlu kita tinjau dari sudut itu. Yang selanjutnya kemudian yang dipersoalkan adalah bagaimana dengan proses bagi hasilnya, Mas Miftahul Huda. Logikanya Pemkab Bojonegoro ini menjadi pemilik, tapi dalam proses bagi hasil itu ternyata dalam kesepakatannya Pemkab 25%, sedangkan PT Share 75%. 75%. Tentu sebagai masyarakat kita patut mempertanyakan. Meskipun pada saat itu saya yakin kita berpikir positif bahwa Bupati Pemkab ketika mengedilkan itu tentu berpikir panjang mestinya. Saya berasumsi bahwa pada saat kepemimpinannya Bupati pada saat itu berpikir dengan adanya penyertaan modal PI 10% yang kemudian dibagi beberapa daerah, misalkan Bojonegoro dapat kebagian 4,5%. Blora 2,2% ya Mas Mustaqim. Provinsi 2,2%, terus Provinsi Jawa Tengah juga dapat 1,1%. Saya rasa Pemkab Bojonegoro pada saat itu dengan anggaran APBD-nya 400 miliar lah kira-kira. Sementara kita diminta untuk partisipasi dengan kurang lebih sekitar 1,3 T. Itu saya rasa siapapun kepala daerahnya akan berpikir ulang misalkan ketika ikut penyertaan modal itu. Nah, pada akhirnya Pemkab melabuhkan menggandeng PT Share sebagai pemilik modal, menanam modal. Meskipun di akhirnya kita tahu ternyata modal itu juga pinjaman gitu loh. Pinjaman. Nah, saya rasa itu sebagai masyarakat Bojonegoro, gitu. Iya, ya semestinya Pemkab bisa melakukan itu. Karena yang dilakukan oleh PT Share juga menggandeng investor dari asing misalkan. Ini PI ini memang baru Bojonegoro ya? Ya, karena itu pertama kali ya. Jadi tahun belum ada 2004 peraturannya, kemudian kita tahun 2005 ya. Jadi belum ada acuan secara khusus ataupun contoh daerah lain. Contoh baik. Jadi best practice-nya belum ada. Kita masih meraba-raba memang saat itu. Iya. Kang Takim mungkin saat itu bagian dari pelaku juga kayaknya ini, terlibat dalam proses keramaian itu. Kira-kira kalau menyikapinya gimana? Ya sayup-sayup kita masih ingat lah soal bagaimana kemudian kalau ngomong kilas balik bahwa munculnya partisipasi interest itu adalah diawali dengan operator di Blok Cepu itu kan dipecah menjadi 3 komponen, yaitu MCL, Pertamina, dan pemerintah daerah. MCL 45%, Pertamina 45%, kemudian pemerintah daerah adalah totalnya 10%. Yang itu menjadi hak daerah penghasil. Pada akhirnya daerah penghasil itu ditafsiri menjadi 4 daerah, yaitu Kabupaten Bojonegoro, Pemprov Jawa Timur, Kabupaten Blora, dan Pemprov Jawa Tengah. Yang kemudian mereka ini berbagi 4,5%-nya adalah untuk Bojonegoro. Nah, karena ini tergabung menjadi satu konsorsium namanya Badan Kerjasama yang akan ikut membahas segala proses tetek bengeknya di dalam operator Blok Cepu dan juga menanamkan modal di situ, itu namanya ya ke penyertaan modal itu di situ 10% dan Bojonegoro 4,5 dari 10% tersebut. Dan kita pada waktu itu tidak punya uang. Kita pada waktu tidak punya uang, tetapi itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua adalah soal proses. Soal proses masih ingat betul kita pada waktu itu tanggal 5 Juli 2005 itu sebenarnya
PT SER agendanya presentasi di ruang paripurna DPRD, yang kemudian berubah menjadi penetapan PT SER menjadi investor yang menyandang dana permodalan yang akan disertakan melalui BUMD yang namanya PT ADS untuk ikut di dalam BKS. BKS ini nanti yang akan menyertakan ke dalam seluruh komunikasi dengan operator tadi, kan begitu. Nah, itu yang membuat mata kita semua terbelalak kaget dengan bagi hasil 4,5 itu dengan nilai investasi yang cukup besar, bagi hasilnya itu jomplang 75 untuk investor, dan kita sebagai pihak yang punya hak penuh atas penyertaan modal itu hanya mendapatkan porsi 2,5 dari keuntungan. Itu pun akan dibagi setelah BEP, break even point. Iya, break even point. Kira-kira dari mulai proses itu sudah cacat sejak lahir, untuk kemudian menjadi luka yang terpendam lama hingga akhirnya muncullah momentum audit BPK, tempo hari audit 2013. BPK yang itu secara simpelnya adalah dinyatakan tidak sehat, kan begitu, dinyatakan tidak sehat, sehingga muncul banyak polemik. Tapi sebenarnya sebelum itu pada 2005 itu sudah muncul banyak polemik. Penetapan 05 Juli 2005, tanggal 15 Juli 2005 itu terjadi demo besar-besaran menolak PT SER menjadi investor, tentu saja beserta proses penetapannya. Tidak ada proses lelang, tidak ada perbandingan dengan investor atau proses investasi di daerah lain. Itu sudah polemik hingga akhirnya kemarin terjadi bersih tegang di internal antara PT ADS sebagai wakil BUMD dari Pemkab bersama dengan PT SER yang harusnya ini satu tubuh. Itu bersih tegang sehingga tidak terjadi RUPS, rapat umum pemegang saham. Saya lupa apakah itu RUPS luar biasa atau normal. Tidak terjadi kesepakatan baik itu untuk mengisi jajaran direksi dan komisaris yang kosong dan lain sebagainya. Itu sempat deadlock beberapa kali, kan begitu. Sempat tarik ulur antara di Surabaya di sini sampai PT SER mendelegasikan pengacaranya untuk RUPS dan lain sebagainya hingga akhirnya terjadi sedikit kesepakatan bahwa akhirnya terjadilah RUPS di kantor Pemkab Bojonegoro, yang pada hari ini pun konon katanya dividen itu belum bisa dibagi. Nah, kan ini muncul banyak pertanyaan di tengah volatilitas bagi hasil. Mungkin pemirsa perlu tahu dividen itu apa, kira-kira begitu. Ya, kurang lebihnya dividen itu bagi hasil yang akan dibagi, yang diterima oleh Pemkab dan PT SER sebagai ini investor, kan begitu. Tapi sebelum itu ada hal lain yang sebenarnya di audit BPK itu juga cukup mengagetkan. Tiba-tiba PT SER yang posisinya sebagai investor menjadi pemilik saham mayoritas di PT ADS, sehingga ini menjadi cacat lanjutan. Namanya BUMD dimanapun klausulnya itu adalah 50% lebih satu itu kepemilikannya harus miliknya pemerintah daerah setempat, dan ini ya anomali, sehingga sampai hari ini konon katanya dividen dana bagi hasil itu tidak bisa dibagi kepada pemerintah kabupaten. Ini tersimpan di rekening mana, miliknya siapa, kita juga publik belum tahu soal itu, sehingga perlu ditelisik. Selain masalah adalah soal ini duit besar ini disimpan di mana, di bank apa. Makanya kami merekomendasikan sebelum dibagi dividen itu harusnya ada audit soal keuangan yang terjadi hari ini dan sebelumnya, hingga semuanya clear, semuanya padang terang benderang, tidak ada prasangka, karena ini memang uangnya masyarakat yang sudah ditunggu di tengah misalkan volatilitas ketidakpastian dana bagi hasil. Sebenarnya dividen ini menjadi harapan baru agar APBD kita itu menjadi normal. Kita semua tahu bahwa pemerintah kabupaten hari ini gencar melakukan pembangunan baik secara fisik maupun ke hal-hal yang sifatnya kemanusiaan, sumber daya manusia. Maka ini harus disupport dengan dana yang besar, dan dana itu dikelola dengan baik, dan alat ukurnya jelas. Apakah peningkatan kesejahteraan di masyarakat itu meningkat apa tidak?
Saya kira itu, sehingga bahwa semua komponen, semua stakeholder menjadi wajib hukumnya, fardhu ain hukumnya untuk berpihak kepada kesejahteraan masyarakat. Secara objektif, ketika pemerintah menganggarkan ini untuk hal-hal yang sifatnya untuk kepentingan masyarakat, dialokasikan untuk pembangunan sumber daya manusia, maka mau tidak mau kita harus legal standing, kita harus jelas mendukung. Kita kembali kepada pertama, ini harus menjadi berkah kira-kira. Menjadi berkah. Dalam rangkanya itu, Mas. Ya. Dalam rangkanya artinya itu. Berkah itu ya satu kesejahteraan. Pendapatan yang berlimpah ini bisa digunakan sebaik-baiknya baik oleh pemerintah maupun oleh warga. Cuman masalahnya sampai hari ini kita nggak dapat dividen. Ternyata dividen ini diberikan hanya setelah ada cash call-nya itu terpenuhi. Yang investasi saham C itu. Artinya kalau penyertaan modalnya PT SER itu belum kembali secara keseluruhan, itu hingga kita nggak bisa dibagi dividennya. Kita nggak pernah dapat semuanya. Bukan tidak bisa dibagi, uangnya akan digunakan untuk mengembalikan semuanya. Itu hasilnya, kira-kira begitu. Mas Ali melihat ketimpangan ini gimana kira-kira? Ya, jadi kembali lagi apa yang disampaikan oleh Cak Takim dan Mas Miftahul Huda, bahwa azas keterbukaan ini juga sangat perlu. Masyarakat sebenarnya ini menunggu-nunggu gitu, terkait dengan bagaimana sistem pengelolaan ada di PT ADS maupun di PT SER, sehingga masyarakat baru tahu ketika ada masalah ini, masalah URPS, adanya selisih pendapatnya, akhirnya meletus di situ. Kami berharap bahwa keberadaan BUMD, PT ADS maupun PT SER itu harus kembali pada spiritnya PI itu. Spirit PI itu kan melibatkan daerah agar bisa menikmati, ikut mengelola dan juga harus menikmati hasilnya. Maka hari ini kita lihat sebuah ketimpangan gitu loh, Mas. Ketika PI spiritnya seperti itu, sampai dengan detik ini PI belum bisa dibagi, belum bisa dinikmati oleh kita semua. Dengan kedua belah pihak tetap bersikukuh pada berdirinya masing-masing. Di sisi lain PT SER karena perjanjian awalnya dia itu dengan saham tertinggi, sementara Pemkab ini menjadi pemilik yang semestinya berhak mengontrol juga gitu loh. Tapi kalau saat itu logikanya kita memang nggak punya uang ya untuk menjadi pemegang saham secara keseluruhan, bahwa PT ADS penyertaan modalnya seluruhnya dari pemerintah daerah nggak bisa ya waktu itu ya. Sempat loh ada wacana dulu itu saham rakyat, saya masih ingat itu. Cuma kayaknya itu bukan menjadi pilihan, Abundes juga bukan menjadi pilihan daerah ya kayaknya saat itu ya. Terus tiba-tiba kita nggak tahu ada PT SER itu. Saya masih kecil sih. Mungkin Mas Takim atau Mas Ali ini saat itu sudah malang melintang. Mas Takim yang lebih senior ini. Diminum dulu sambil ngopi, sambil ngopi dulu. Iya Mas, sekarang rame nih soal polemik audit BPK, pemerintah gugat menggugat. Semuanya yang baru muncul sekarang, Mas Miftahul Huda. Ini kayak meletus lah, kayak apa ya, kalau orang Jawa ini udune kira-kira begitu ya. Iya. Terus ada yang terakhir ini gugatan warga ya. Nah, kira-kira ini Pak Takim dulu. Nah, kira-kira kita menyikapinya, teman-teman dari Ansor atau teman-teman dari Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah ya, mohon maaf. Ini kita menyikapi tentang polemik ini. Kalau kira-kira positioning atau kalau kira-kira kita memberikan support, dukungan kepada pemerintah, kepada warga, soal ya pasti ada keperpihakan dong. Kan kita pasti bicara soal kalau ini berkah berarti kita keperpihakan, mana yang lebih menguntungkan menjadi berkah bagi daerah. Ingin Kang Takim. Iya, jadi yang terlupakan dan diingat oleh sahabat Miftah tadi adalah soal obligasi rakyat. Istilahnya dulu begitu. Itu 2005 itu negara itu belum ada soal mekanisme obligasi rakyat. Kalau sekarang sudah banyak sekali di negara kita. Itu sempat muncul gagasan pada waktu itu, tapi akhirnya juga tertolak pada prosesnya.
kenapa masuknya PT SER itu? Kalau tidak punya uang, bagaimana kalau masyarakat itu bandingan urunan untuk membiayai itu kan begitu. Sehingga nanti sepenuhnya ini menjadi hak pemerintah kabupaten, bisa ditasarufkan melalui program di APBD untuk masyarakat kita. Nah, tetapi itu sudah terlanjur tidak terjadi. Audit BPK muncul, terus terjadi polemik, dan momentumnya adalah memang hari ini. Momentum hari ini itu kenapa? Karena memang selain karena audit BPK muncul, itu karena satu sisi yang lain DBH migas kita itu kan volatilitasnya tinggi. Sehingga Pemda itu misalkan sudah merencanakan pendapatan sekian triliun dari DBH misalkan, ternyata meleset. Sehingga banyak program-program di APBD ini tak kunjung terlaksana karena pendapatannya tidak sesuai rencana, kan begitu. Akhirnya sebenarnya ada harapan yang bisa kita ambil lagi, yaitu dividen dari PI, kan begitu. Untuk menutupi apa ketidakpastian pendapatan dari DBH. Nah, akhirnya itulah yang kemudian menjadi polemik. Mungkin tidak semua masyarakat mengetahui baik secara historis maupun secara dinamika pengelolaannya. Itu tidak semua tahu. Cuman ada sebagian masyarakat yang tahu hingga kemudian mengajukan class action, gugatan ke pengadilan negeri. Nah, dalam konteks itu GP Ansor saya kira posisinya jelas. Selama gugatan itu dalam rangka untuk membackup kepentingan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, pasti kita akan membela. Termasuk jika itu adalah dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Kita posisi jelas akan membela di situ. Soal kontrol, oke, kita akan mengontrol jika kemudian dividen itu berhasil dibagi masuk ke APBD sebagai pendapatan dari dividen itu, maka dari proses perencanaan, penganggaran sampai pengelolaannya, ya mari kita kontrol bersama-sama kegunaannya, apakah itu direncanakan secara partisipatif, digunakan secara akuntabel apa tidak. Ya mari kita kontrol, termasuk Unigoro wajib mengontrol itu. Sebelum masuk ke aliran uangnya, ya ini follow the money, mungkin masih ke soal polemik gitu kan. Kalau dari Mas Ali sendiri gimana menyikapi proses gugatan class action? Apa sih seharusnya? Terima kasih Mas Miftahul Huda. Jadi yang pertama, kalau kita membaca di Permen ESDM nomor 37 tahun 2016, itu sebenarnya menjadi spirit untuk Pemkab Bojonegoro bagaimana merenegosiasi ulang. Nah, ini kalau mungkin ini kan kita bicara kemungkinan seni kemungkinan lah. Jadi kita berharap Pemkab meregionisasi ulang dengan adanya perjanjian itu, sehingga nanti ada kesepakatan baru. Bisa juga nanti pengambil alihan misalkan kalau memungkinkan saham itu. Proses akuisisi. Kalau memungkinkan itu Mas. Yang kedua, ketika Pemkab melaksanakan proses itu, tentu reformasi di dalam tubuh BUMD kita juga perlu dilaksanakan. PTADS. Kami rasa sampai sejauh ini kita belum menemukan secara real gitu. Maksudnya transparansinya seperti apa, bergerak di bidang apa, kemudian masyarakat bertanya-tanya fungsinya BUMD seperti apa. Saya harap itu bisa menjadi jawaban, bisa dijawab oleh Pemkab ke depan ini, PR besarnya itu. Yang kemudian hari ini tentu spirit dari Permen SDM nomor 37 2016 ini, kami rasa momentum yang pas. Yang pertama untuk Pemkab melakukan kajian ulang terkait regularisasi itu. Yang kedua, apabila ada masyarakat, NGO maupun yang lain sebagainya, misalkan kemarin ada salah satu aktivis atau namanya oknum lah melakukan gugatan class action. Serasa kita harus mendukung betul itu. Selama yang pertama itu benar-benar murni untuk kepentingan masyarakat. Pemuda Muhammadiyah sebagai bagian dari organisasi kepemudaan yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, tentu pada prinsipnya akan mendukung. Sama, saya yakin pemuda Muhammadiyah juga sama. Mas Takim juga ngomong seperti itu pada prinsipnya. Pemuda Muhammadiyah juga sama, pada prinsipnya akan mendukung penuh selama apa yang dilakukan oleh
pemerintah Kabupaten Bojonegoro, apa yang dilakukan oleh salah satu oknum yang class action itu, kita harus mendukung penuh dalam rangka agar PI ini memang menjadi spiritnya harus kembali untuk kemakmuran masyarakat Bojonegoro. Sebesar-besarnya untuk. Pokoknya pihak kita adalah pihak dalam rangka kemakmuran Bojonegoro lah, spirit pemuda Muhammadiyah hari ini itu. Dan saya rasa semua organisasi pemuda juga sama. Sudah sama. Nah, kalau bicara renegosiasi, ini terakhir, update terakhir. PT SER itu bersikukuh ya? Bukan bersikukuh. Pada saat FGD yang pernah saya ikuti itu, dia menawarkan. Jadi kalau mau renegosiasi bukan 2575 menjadi 50-50, 51-49, tetapi diminta untuk mengambil semuanya masalahnya. Dengan syarat mampu membeli. Mampu membeli tentu, kalau akuisisi kan nggak bisa. Terus tiba-tiba kita ambil alih, wah ini kita bisa menjadi masalah itu bagi daerah kita. Nah kira-kira kan itu lagi-lagi kita tidak punya kemampuan membeli itu, apalagi sahamnya tentu akan harganya sudah berubah dengan harga pasti, awal dulu dengan sekarang. Nah kira-kira Mas Ali gimana itu menyikapinya? Jadi yang pertama saya katakan tadi, apabila memungkinkan, kebetulan momentum yang tepat gitu. Dengan spirit Permen ESDM nomor 37 2016 itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun pada akhirnya tidak bisa melakukan renegosiasi, maka kami rasa yang perlu dilakukan adalah bagaimana dengan APBD kita saat ini, itu harus kita maksimalkan betul gitu. Misalkan kalau tahun 2019 ada 7 triliun, itu bagaimana bisa terserap sepenuhnya. Jangan sampai dengan APBD besar itu belum adanya kesejahteraan bagi masyarakat Bojonegoro. Jadi intinya kita kotor kasarane dipototin lah APBD kita itu. Fokus ke sana saya itu. Ya, jadi terakhir mungkin ya, kalau sudah bicara soal kesejahteraan itu berarti bicara bagaimana pengelolaan. Kira-kira harapan, terus apa yang harus dilakukan terkait dengan penyelesaian polemik, tata kelola PI, baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi ekspenditur ya, dari sisi belanja, dari pendapatan dari bagi hasil migas. Jadi kalau ini berkah tanpa kita harus berkeringat gitu kan, PAD kita tinggi, itu kan kita berarti tinggal konsentrasi bagaimana membelanjakan uang itu. Termasuk tentu bicara kalau kita konteks PI kan berarti pengelolaannya harus bagaimana, kira-kira kalau Pak Takim gimana kira-kira? Sebelum ke situ saya ingin menyampaikan satu hal soal renegosiasi. Renegosiasi ya. Jadi, betul, tadi belum sih. Renegosiasi itu berbeda dengan membeli saham perusahaan. Jadi kalau renegosiasi itu ya merubah perjanjian yang dulu sudah disepakati bersama. Kalau akuisisi kecuali sudah selesai ya? Ya, mengakuisisi membeli saham. Ya, dan itu hal yang konyol. Masa kita membeli perusahaan kita sendiri? BUMD PT ADS itu adalah sudah terang benderang itu miliknya Pemkab Bojonegoro. Dan memang sudah seharusnya mayoritas sahamnya milik Pemkab Bojonegoro. Kan itu. Terjadi anomali kepemilikan itu di tengah perjalanan tiba-tiba kepemilikan sahamnya tiba-tiba mayoritas milik PT SER. Ini kan sebenarnya ini hal yang cacat. PT ADS dibentuk melalui perda loh. Melalui perda. Ini kan berarti milik Pemkab. Mayoritas adalah harus milik Pemkab. Lah masa kita membeli milik sendiri? Ya tidak bisa. Itu satu yang harus dibedakan. Renegosiasi yaitu merubah perjanjian lama untuk muncul perjanjian baru dan kesepakatan baru. Di situ. Nah, jalan itu sebenarnya harus kita tempuh karena kita semua menyadari bagi hasil 7525 itu adalah timpang. Kita semua menyadari itu. Tapi tahapannya, step-stepnya adalah selesaikan dulu menurut saya dividen itu kita berharap bisa dibagi dulu, proses renegosiasi sudah dijalankan. Renegosiasi bukan membeli saham. Sehingga agar tidak mikir lagi bahwa kalau membeli saham dari mana? Bukan uang dari mana, tapi masa kita membeli milik sendiri. Ya ini jebakan Batman. Jebakan Batman yang harus kita luruskan di situ. Nah, itu soal renegosiasi. Nah, kemudian soal pembelanjaan. Kita harus ukur betul bahwa
mengkritisi pemerintah kabupaten dalam hal pengelolaan anggarannya itu harus terukur. Misalkan saja, ya misalkan pihak Unigoro yang punya banyak akademisi dan lain sebagainya, ayo dong misalkan Ansor tidak punya banyak sumber daya untuk melakukan penelitian, Unigoro melakukan penelitian tentang misalkan terbangunnya jalan-jalan cor di seluruh pelosok desa sampai ujung Sekar, ujung Margomulyo dan lain sebagainya itu, apakah sudah mempengaruhi PDRB di sektor pertanian misalkan, PDRB di sektor perdagangan. Nah ini kan harus diukur bahwa kita semua sudah merasakan jalan-jalan mulai bagus, terus terasa jalan tol begitu, kita semua merasakan. Tetapi apakah itu sudah cukup? Saya kira belum cukup. Harus diukur dengan cara efek terhadap sektor ekonomi, misalkan bahasanya PDRB, uang yang berputar di sektor pertanian meningkat apa tidak? Uang yang bersektor pendapatan masyarakat meningkat apa tidak? Atau misalkan kemudahan untuk bersekolah menjadi lebih mudah apa enggak untuk pelayanan dasarnya? Nah ini semua harus kita ukur untuk kemudian kita mengkritisi pemerintah itu pada duduk persoalan dan alat ukur yang jelas. Prosesnya secara penyusunan anggaran partisipatif apa tidak, kan begitu, transparan apa tidak, pengelolaannya akuntabel apa tidak, terus dampaknya ini outputnya terukur apa tidak, goal besarnya apa di dalam RPJMD itu, maka step by stepnya harus kita ukur agar tidak kita itu asal bunyi bahwa ya ini suka-suka program suka-suka kan. Saya kira semuanya harus diletakkan pada satu posisi atau perspektif yang setidaknya mendekati objektif. Begitu. Oke. Iya. Kalau Mas Ali sendiri gimana ini? Jadi tata kelola tentang PI ini kan ini tetap menjadi milik badan usaha milik daerah ya. Ini harus selama ini mungkin masyarakat sama sekali atau masih kesulitan mengakses informasi. Bagaimana sih pengelolaan PI selama ini dari sejak awal sampai sekarang? Atau nanti ke depan bagaimana? Dan bagaimana hasil dari baik DBH, baik dividen dari PI ini benar-benar menjadi berkah Kabupaten Bojonegoro? Ya, Mas Ali. Menyambung apa yang disampaikan Mas Takim, pada prinsipnya DBH maupun PI itu pada spiritnya adalah untuk kemakmuran. Kita sepakati itu. Kita sepakati itu. Dan SDA itu merupakan berkah. Jangan sampai menjadi bencana, kutukan SDA. Kalau membaca bukunya Renal Kasali kan seperti itu. Jangan sampai berkah menjadi sebuah bencana dan musibah. Gitu. Tentu ada beberapa poin, misalkan musibah itu karena ada konflik sosial, pasti itu. Kerusakan alam juga, yang kemudian untuk pesta anggaran misalkan, sekarang lagi tinggi-tingginya Takim. Kemudian besok kita akan turun bebas. Bagaimana kesiapan kita? Tentu hari ini kita tidak bisa mengkritik secara langsung kepada pemerintah Bojonegoro selama tidak punya alat ukur yang pas juga. Tapi kita harus apresiasi betul. Hari ini kita melihat contoh kecil saja ini pelayanan dasar. Bagaimana jalan dibangun dengan begitu cepat. Infrastrukturnya sangat luar biasa. Tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa pembangunan infrastruktur harus diimbangi dengan pembangunan manusia, SDM-nya. Jangan sampai lupa, misalkan di sektor infrastruktur yang begitu luar biasa, sementara di sisi pendidikan masih tertinggal, misalkan. Yang kedua, terkait dengan pelayanan kesehatan misalkan, jangan sampai ada masyarakat Bojonegoro hidup di daerah minyak tapi tidak dipedulikan. Tidak bisa berubah. Kita lihat beberapa waktu yang lalu kemudian ada salah satu puskesmas yang tidak merawat balita misalkan, akhirnya balitanya meninggal. Ada orang yang melahirkan di hutan. Jangan sampai itu menjadi presiden buruk bagi salah satu kota atau kabupaten yang punya akan kaya SDM ini, punya kaya SDA ini, Mas Huda. Kita harus proses ke arah sana ya, begitu ya. Jadi saya rasa keseimbangan pembangunan juga harus difikirkan, tidak hanya infrastruktur, tapi bagaimana hari ini pertanian misalkan para petani yang hari ini mau tanam
proses persiapan tanam, kesulitan dalam hal pupuk. Oh ya. Ini juga menjadi perhatian kita. Kebijakan pusat itu ya, karena kementerian itu ya. Iya, jadi hal-hal yang semacam kecil pelayanan dasar itu juga harus dipikirkan. Iya, iya. Saya rasa saya sepakat bila kita harus punya alat ukur yang pas. Iya, betul, betul. Ketika kita mau berstatement terkait dengan ini, Pemkab hanya bergerak di bidang infrastruktur misalkan. Ya. Padahal Pemkab sudah melakukan hal lain. Nah, kita harus punya standar yang jelas, acuan yang baku, dan ukuran yang jelas pula untuk bisa melihat kemudian apakah dana DBH maupun PI ke depan itu bisa terserap apa tidak. Ya, ya. Terima kasih. Saya pikir luar biasa, tepuk tangan untuk tamu-tamu kita. Kita mendapatkan pencerahan hari ini yang sangat luar biasa, baik soal tata kelola migas, soal bagaimana pendapatan migas ini harus dikonversi menjadi investasi jangka panjang. Sektor-sektor real harus berjalan. Mungkin di awal Kabupaten Bojonegoro fokus pada pengembangan infrastruktur. Besok mungkin akan dikembangkan pada akses, pada mutu, pelayanan, baik pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Harapannya begitu ya. Kita berdoa, kita mendukung penuh pemerintah bahwa harapan-harapan ini bisa tercapai. Dan kemudian teman-teman muda dan lain sebagainya kita selalu kawal bersama-sama ya. Dari saya terima kasih kepada tamu-tamu saya yang saya banggakan, yang luar biasa memberikan pencerahan kepada sahabat Unigoro. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Saya Muhammad Miftahul Huda mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.